Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwani fid din wa akhwati fid din, a'azakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas nikmat Allah dan karunia dari Allah, Allah pertemukan kita kembali di tempat ini. Semoga liburnya kita hampir 3 bulan lamanya dan kemudian tidak beraktivitas sebagaimana kebiasaan kita bermajelis ini pun tetap menorehkan catatan amalan salih di dalam catatan takdir kita semua. Karena kita yakini apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu minal 'amali misla ma yakunu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba mengalami sakit atau melakukan perjalanan safar, maka dicatatkanlah untuknya pahala amalan salihnya sebagaimana kebiasaan dia di waktu sehat ataupun kebiasaan dia di waktu mukim. Saya yakin kebiasaan saudara-saudara kita semua, antum semua di waktu sehat, di waktu aman adalah bermajelis ilmu. Berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Qadarullah, Allah hadapkan kita dengan virus corona yang membuat kita terhalangi dari amalan salih, bahkan sampai mungkin kadang tidak bisa berjamaah dalam masjid. Salat Jumat pun tidak ditegakkan. Apalagi ya majelis taklim. Kalau yang wajib salat Jumat saja tidak ditegakkan, apalagi majelis taklim. Tapi semoga dengan terhalanginya kita dari amalan saleh yang sudah menjadi kebiasaan kita, tetap juga pahala itu Allah catatkan untuk kita. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagaimana apa yang sudah menjadi rutinitas kita pada bulan-bulan sebelumnya, ya, yaitu kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'anul Karim di juz yang ke-30. Adapun malam ini insya Allah kita akan mengkaji tafsir dari Quran surah Al-Humazah. Quran surat Al-Humazah. Semoga dengan kondisi masjid yang seperti saat ini tidak mengurangi keseriusan kita dan khusyuk kita dalam belajar. Ya, kita berdoa dan kita doakan semoga pembangunan dan renovasi Masjid Thoriqul Khairi ini ya bisa selesai dengan segera. Gitu ya. Sehingga nanti ada tempat yang jauh lebih nyaman, ya, tempat parkirnya jauh lebih luas, begitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengkaji Quran surah Al-Humazah yang saya yakin insya Allah kita semua menghafal atau hafal surat ini, bahkan sejak kita kecil, ya. Tapi kemudian pertanyaannya, dari surat yang kita hafal itu, apakah kita sudah memahami maksud muatan yang terkandung di dalam surat itu atau belum? Nah, ini yang menjadi soal untuk kita semua pecahkan pada malam hari ini. Bahkan ketika kita ditanya surat Al-Humazah tahu? Iya tahu.
Apa bunyi ayat pertama? Wailul likulli humazatil lumazah. Tapi kemudian kita ditanya, apa maksud dari humazah itu? Nah, itu sendiri kita tidak tahu itu. Pokoknya wailah, celakaan begitu. Ya, yang penting dimulai dari kata wail yang artinya celaka. Nah, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini disebut dengan juga surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah karena memang turunnya di Mekah. Turun kepada orang-orang kafir Quraisy. Surat ini juga selain disebut dengan surat Al-Humazah, juga disebut dengan surat Al-Hutamah. Ya, surat Al-Hutamah. Karena diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, narullahi mana? Wa ma adraka mal hutamah. Ya, wa ma adraka mal hutamah narullahi al-muqadah. Ya, karena disebut kata hutamah, satu-satunya kata hutamah di dalam Al-Qur'an ada ya hanya di surat ini. Makanya kemudian surat ini juga dinamai dengan surat Al-Hutamah yang menjadi salah satu nama dari neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik, insyaallah dalam waktu yang ada kita akan kaji surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu annama lahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Kalau kita baca terjemahan, maka kita akan temukan kata humazah dan lumazah maknanya sama, mencaci dan mencela. Ya, mencaci dan mencela. Tapi nanti kita akan temukan perbedaan dari tafsir Al-Qur'an. Yang jelas dua kata humazah dan lumazah memiliki makna yang berbeda dan dosa yang berbeda. Nah, ikhwan wa akhwati fiddin yang dimuliakan Allah, yang pertama, surat ini termasuk surat yang dimulai dengan kata wail yang artinya celaka. Di dalam Al-Qur'an ada dua surat yang pembukaan awal ayatnya dimulai dengan kata wail yang bermakna celaka atau juga maknanya adalah salah satu ismun nar, salah satu nama dari neraka. Surat yang pertama dibuka dengan kata wail ada pada surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan, namanya mutaffifin. Yang dimaksud mutaffifin atau orang yang curang dalam timbangan menurut Al-Qur'an adalah alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang diancam oleh Allah dengan celaka, mutaffifin, orang yang kalau beli timbangannya minta diberatkan, dihangatkan, giliran dia menjual suka mengurangi timbangan, itu namanya mutaffifin. Orang yang hanya pintar menuntut hak tapi tidak mau menunaikan kewajiban, itu namanya mutaffifin. Nah, orang yang seperti ini atau semua manusia yang punya sifat hanya pandai menuntut hak tapi malas dan mengurangi kewajiban, maka Allah ancam mereka dengan kata wail yang artinya celaka. Surat yang kedua yang dimulai dengan kata wail adalah surat yang akan kita bahas, yaitu Quran surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mencaci, memaki. Nah, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah, apa makna celaka itu? Sebelum kita masuk membahas kata humazah dan lumazah, kita mesti memahami makna dari kata
wail. Maka kata Imam Al-Qurtubi, wa ma'nahu, adapun makna dari kata wail 3. Maka setiap kali orang Arab menyebut kata wail, maka tidak lepas dari 3 arti ini. Setiap kali hadis Nabi menceritakan atau menyebut kata wail, maka wail tidak lepas juga dari 3 kondisi ini. Nah, hati-hati ini, na'udzubillah kalau begitu ikhwan. Yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, al-khizyu, kesukaran, kesulitan. Maka orang atau siapapun manusia yang divonis oleh Allah dengan kata wail, maka yang akan dia alami dalam hidupnya adalah kesulitan, kepayahan, kesusahan dalam hidup. Al-khizyu. Yang kedua, wal azabu, azab, siksaan. Jadi setiap kali ada kata wail dalam Al-Quran, pasti maknanya disiksa dan diazab. Oleh karenanya kita paham ini. Oh, berarti kalau begitu Ustadz, orang yang punya sifat humazah dan orang yang punya sifat lumazah, dia akan diazab oleh Allah. Betul. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirnya kita ke majelis ini belajar dan memahami tafsir dari surat ini, menjadi satu upaya kita untuk menghindar dari 2 sifat tercela ini, humazah dan lumazah. Karena mereka yang punya 2 karakter humazah dan lumazah akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tuh tidak ada yang bisa sanggup, tidak ada yang bisa dan sanggup untuk menahan dan menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Bahkan dengan azab yang paling rendah sekalipun, yang paling ringan sekalipun, kita tidak akan sanggup, Pak. Padahal kita tahu bahwa siksa azab yang paling ringan itu yang Allah berikan kepada siapa? Siapa orang yang paling disiksa paling ringan oleh Allah? Abu Thalib. Itu pun kita tidak sanggup untuk membayangkannya, apalagi kemudian mencoba merasakannya. Na'udzubillah. Padahal itu hukuman azab di neraka yang paling ringan. Tudu'u tahta qadamaihi jamratan, kata Nabi. Diletakkan di bawah kakinya 2 kerikil jamrah. Jamrah itu batu yang kecil. Kalau batu yang besar namanya hajar. Maka jamaah haji kalau mau menuntaskan ibadah hajinya, mereka mesti melempar batu kecil. Karena saking kecilnya itu batu, maka disebut lempar jumroh. Kecil ya. Kalau batunya yang segede begini bukan lempar jumroh lagi namanya ini, Pak. Ya, karena udah segede ini. Kecil ya. Nah, penghuni neraka yang paling ringan itu ditaruh di bawah kakinya 2 jamrah, batu kerikil kecil. Yaghli bihima dimaghuhu. Baru diinjak itu kerikil kecil, maka ubun-ubun kepalanya langsung mendidih saking panasnya. Allah ya kirim. Bayangkan, Pak. Maka mereka yang divonis wail akan mendapatkan azab dari Allah. Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi, wal halakatu. Halakah. Maka makna ketiga dari kata wail adalah Allah binasakan dia. Jadi setelah mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, baik dunia atau akhiratnya, ini orang yang seperti ini tidak akan pernah senang dan tidak akan pernah bahagia dalam hidup. Siapa? Mereka yang memiliki sifat humazah dan lumazah. Yang kedua, mereka semua pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah makna dan arti dari kata wail, tidak bisa jauh dari kata azab. Yang ketiga, Allah akan binasakan dan hancurkan hidupnya. Nah, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru setelah kita memahami kata wail, ya, baru kemudian kita bisa menjauhi itu semua. Kan sering tuh Nabi menyebutkan kata wail dalam hadisnya.
Di antara hadis yang masyhur di mana Rasulullah SAW memulai dengan kata wail, hadis yang sahih diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Al-Bukhari dan Muslim, yaitu tentang orang yang tidak baik dalam berwudu, ya. Ada orang yang tidak benar dalam berwudu, yaitu firman Allah, sabda Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi setiap tumit kaki yang akan terbakar panas api neraka. Nah, disebutkan Nabi dengan kata aqab. Aqab tumit belakang kaki. Allah sebutkan tumitnya untuk mewakili yang punya tumit. Kan begitu tuh, Pak? Ya kan enggak mungkin masuk neraka cuma tumitnya doang, enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin, ya. Begitu. Jadi untuk mewakili yang mempunyai tumit juga, bahwa orang yang melakukan ini dalam wudhu, dia akan dibakar oleh api neraka, dapatkan wail, celaka, kesulitan, dan kemudian kebinasaan. Kenapa? Karena berwudhunya tidak baik. Ada anggota-anggota wudhu yang harusnya sempurna terbasuh oleh air wudhu, tapi dia lewatkan karena terburu-buru, atau kurang peduli, atau kemudian kurang ilmu, dan lain sebagainya. Makanya itu kenapa kita mesti belajar. Dan dalam ibadah wudhu itu harus hati-hati. Sedikit saja kita tidak tersentuh anggota yang wajib tersentuh air, maka sholat kita kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul juga menyebutkan wail lagi tuh. Artinya berarti orang ini akan binasa, orang ini akan susah dalam hidupnya. Gitu. Orang ini akan menderita dan akan diazab oleh Allah. Siapa? Lilladzi yuhaddisu nas. Lilladzi yuhaddis fayakdzibu bihan nas liyudhikal qaum. Celaka untuk siapa saja orang yang berbicara. Duh, kalau dipotong sampai di sini celaka semua kita nih, Pak. Ya, karena kita semua bicara. Tapi beda ini. Ini orang yang berbicara liyudhika bihal qaum, supaya membuat orang ketawa. Ya. Ini tukang apa nih namanya nih? Wah, tukang pelawak ini, ya, pelawak, ya. Jadi kerjaan profesinya melawak dia. Wah, ini dihukumi oleh Rasulullah dengan kata wail, tapi lawakannya fayakdzib, dia dusta. Coba lihat, seolah-olah dia tidak bisa membuat orang tertawa kalau dia tidak bohong. Na'udzubillah. Maka pelawak-pelawak itu jangan sampai berdusta. Tapi yang ada kan pelawak banyak berdusta. Apalagi stand up itu tidak tahu ceritanya siapa yang dibawakan. Ya, ibu saya, bapak saya. Nah, tapi entah itu terjadi, entah tidak. Dengan maksud supaya membuat audiens ini tertawa, terpingkal-pingkal. Wailun lahu, wailun lahu. Bahkan diulang lagi oleh Nabi di akhir hadisnya. Celaka dia celaka dia. Allah ya kirim. Nah, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti membuat orang tertawa, itu tidak boleh. Rasulullah juga beberapa kali membuat sahabatnya tertawa. Tapi candaan Rasulullah selalu beradab, artinya bukan candaan membuli, bukan menyakiti, bukan memfitnah, bukan pula berdusta. Ya, itu ya. Jadi boleh bercanda. Boleh bercanda. Nah, kita lanjut. Likulli humazatil lumazah. Bagi siapa saja yang humazah dan lumazah. Apa itu humazah? Wal humazah, kata Imam Atha bin Abi Rabah, ini murid dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Al humazah alladhi yaghtabu wa yat'anu fi wajhir rajuli. Al-humazah adalah untuk siapa saja orang yang suka mencaci, menghina, merusak kehormatan saudaranya di depannya langsung. Ya Allah, ya. Lihat tuh, ada orang yang biasa-biasa saja itu, Pak. Mencaci, memaki, menghina, mencela. Padahal orang yang dicaci, orang yang dimaki, orang yang dihina ada di mana? Ada di depannya. Itu namanya humazah. Ini orang sudah terlalu.
hatinya sudah penuh dengan penyakit, bahkan bisa jadi hatinya mati. Ya, sudah tidak ada lagi sensitivitasnya. Dia tidak merasa bagaimana rasanya kehormatan itu dirusak. Ya. Dia tidak punya rasa bagaimana kalau seandainya yang dimaki, yang dicaci, yang dihinakan dan direndahkan di depan orang banyak adalah dirinya sendiri. Kan kadang ada tipe manusia begitu. Ya hobinya bahasa sekarang apa? Membuli ya. Ya, bahasa sekarang itu membuli. Dan pada umumnya sekarang lawakan-lawakan begitu, Pak. Diungkaplah aib seseorang yang orang itu sebenarnya ada di depannya. Ya, aib seseorang yang orang itu ada di depannya. Maka orang yang dengar itu menertawakan. Bahkan kemudian akhirnya hilang muruahnya. Muruah itu marwah, harga dirinya hilang, tidak ada lagi. Maka ini bagian dari apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata al-hummaza atau kemudian lumaza. Lumaza agak lebih halus tapi sama-sama dosa. Ya, kalau lumaza itu alladzi yaghtabuhu min khalfihi idza ghaba. Yaitu orang yang mencibir, mencela orang lain tapi tidak berani di depannya langsung. Tidak berani di depannya langsung. Nunggu orang yang mau diolok-olok ini kemana? Pergi. Kalau sudah tidak kelihatan lagi, udah keluar tuh semuanya tuh. Dalam bahasa kita hari ini masyhur dengan kata ghibah. Allah ya Karim. Berarti ghibah ini diancam dengan neraka, Ustaz. Iya. Kata siapa ghibah diberikan kabar gembira masuk surga? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj dalam sebuah hadis yang sahih dibawa oleh malaikat Jibril, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan bagaimana ada kaum yang Allah jadikan kuku-kukunya min nuhas, dari tembaga-tembaga yang tajam. Jadi ini kuku-kukunya terbuat dari tembaga-tembaga tajam. Sudah kukunya tajam, dia cabik-cabik sendiri badannya. Dia cabik-cabik sendiri badannya. Berdarah-darah itu badan. Rasulullah SAW melihat kejadian itu ketika Mi'raj. Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya, mereka sakit, Pak. Kesakitan mereka, tapi tidak bisa berhenti. Ini tidak bisa menghentikan gerakan tangan untuk mencabik-cabik badannya sendiri hingga berdarah-darah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Maka Nabi SAW, maka Jibril alaihissalam menjawab, haula mereka alladzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Dalam riwayat yang lain luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang suka makan daging saudaranya sendiri. Nah, bukan Sumanto ya. Kalau Sumanto beda lagi, itu betul-betul makan daging gitu ya gitu. Ini orang manusia bentuknya tapi hatinya kanibal. Bentuknya manusia tapi hatinya hati kanibal karena suka memakan daging saudaranya sendiri. Kan begitu dalam Al-Quran. Yaitu merusak kehormatan saudaranya. Namanya lumazah. Oh berarti surat ini di samping membahas tentang adab, akhlak yang buruk, juga membahas tentang dosa ini. Dosa yang seolah-olah kita mudah sekali untuk melakukannya. Maka kalau kita sudah jatuh begini, banyakin istighfar, ikhwan. Perbanyak istighfar, karena memang ternyata sulit sekali untuk bisa menjaga lisan ini. Ini yang hadir di depan juga belum tentu selamat dari dosa ini, ikhwan. Jangan dikira yang penting ustadz, mubalik, kiai atau siapa pasti nggak ghibah. Enggak, ini semua punya potensi bisa melakukannya. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah, sempat pernah memarahi Aisyah radhiyallahu an, ibunda tercinta. Padahal ibunda Aisyah kita semua sepakat ini wanita surga, bukan ikhwan? Wanita surga. Tapi dibakar api cemburunya, ibunda Aisyah pun pernah menggibah
Ya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, dan kita yakini insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa beliau karena beliau dijamin wanita sebagai penghuni surga dan menjadi istri Rasulullah SAW fil jannah wa fid dunya, di surga dan di dunia. Ya, tapi ini disesali betul oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ketika beliau menyebut kekurangan fisik ya madunya Sofia binti Huyai. Nah, padahal dibakar cemburu tuh. Dibakar cemburu. Karena dibakar cemburu, akhirnya kekurangan fisiknya disebut di depan Nabi, tapi Sofianya nggak ada. Ghibah bukan itu namanya? Iya, karena pasti orang kalau disebut kekurangan fisiknya, ya malu, tersinggung, marah, kan begitu, ikhwan? Ya, gitu kan? Nah, makanya Rasulullah SAW pun kemudian menegur Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tapi intinya, dua sifat ini Allah ancam dengan kata wail. Dari sini kita faham, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah. Maka mereka yang Allah ancam dengan celaka, mereka yang Allah ancam dengan binasa, dan mereka yang Allah ancam dengan azab adalah satu, dengan kata wail. Pertama, manusia-manusia yang mengurangi hak orang lain. Ya, mengurangi hak orang lain tadi dalam timbangan dan lain sebagainya. Atau ini orang sebenarnya dapat hak tapi haknya dikurangi, misalkan gitu. Ini BLT harusnya dapat 600.000 tapi BLT-nya cuma dapat 400. Enggak apa-apa, dikurangi, nanti di akhirat terkena vonis wail. Ini wail, giliran gajian maunya utuh, kalau bisa dapat bonus. Kan begitu? Ayo, ini nggak nyindir siapa-siapa, ini kan begitu ya, gitu ya. Tapi ini pelajaran untuk kita, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut mutafifin, al-mutafifin. Yang kedua, mereka yang divonis wail dalam Al-Qur'an ya adalah orang-orang yang hobinya merusak kehormatan saudaranya. Ya, merusak kehormatan saudaranya. Padahal Rasul katakan inna dima'akum, dan ini termasuk pesan Nabi di khutbah wada, haji wada, haji perpisahan. Nabi SAW katakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam Ahmad, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum. Jadi kata Nabi, ketahuilah wahai semua sahabatku, umatku. Jadi yang mendengarkan Nabi ketika berkhutbah ini ada sekitar ada sekitar 124.000 sahabat yang waktu mendengarkan khutbah ini. Ya, ada 124.000 sahabat. Itu yang dinukil oleh Imam Abu Zur'ah. Karena jamaah atau sahabat Rasulullah yang ikut dalam pelaksanaan haji wada itu 120.000 lebih. Antum bisa bayangkan tuh ikhwan fillah. Ya, jadi 1.400 tahun yang lalu, gitu ya maksudnya ya. 1.400-an tahun yang lalu, jamaah haji yang ikut bersama Nabi dalam haji perpisahan, haji yang terakhir itu 124.000. Tahun ini kalau ada tahun haji yang hadir haji di Arafah, berapa banyak? Berapa juta? Ya jutaan lah ya, jutaan itu ya, jutaan itu. Tapi kalau ada corona ini sepi, nggak ramai aman. Ya. Nah kita balik lagi. Jadi dari semua sahabat itu Nabi berpesan, inna dima'akum, sesungguhnya darah masing-masing kalian. Diingatkan oleh Nabi. Ini termasuk pesan-pesan terakhir berarti kan ya. Karena setelah itu Nabi tidak ada lagi haji wada berjumpa dengan seluruh sahabatnya itu. Sesungguhnya darah masing-masing kalian. Wa amwalakum, dan harta masing-masing yang kalian miliki. Wa a'radakum, dan kehormatan kalian.
bainakum haramun alaikum. Haram atas satu dengan yang lainnya untuk saling menzalimi. Jadi kalau ada orang punya harta, saudaranya semuslim punya harta, maka harta saudara kita haram untuk kita ambil tanpa hak. Tak boleh. Atas nama apapun itu. Kecuali dibenarkan oleh syariat. Ya, mencuri tidak boleh, merampas tidak boleh, berjudi tidak boleh, karena judi menzalimi saudaranya. Bukan bagian dari cara untuk mendapatkan rizki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dima'akum, darah kalian tidak boleh juga ditumpahkan. Ya Allah, dengan mudahnya saja hanya gara-gara salah melirik. Coba lihat di pinggir jalan itu kan begitu ya, keributan di jalan itu hanya gara-gara salah melirik. Padahal mungkin dikiranya melotot, padahal nggak melotot, emang matanya begitu. Apa lo ngeliat kan gitu kan Pak? Gara-gara apa lo ngeliat nyawa bisa melayang. Allah ya Karim. Ya, gara-gara maling ayam berapa harganya? 100.000. Ya, kalau mau lebaran 150.000. Itu ya. Gara-gara maling ayam nyawa melayang. Allah ya Karim. Sejak kapan hukuman dibenarkan menurut agama kita gara-gara maling ayam nyawa melayang? Sejak kapan? Tidak ada. Seolah-olah kalau sudah dihakimi masa, kemudian kita tidak lagi mengenal kata dosa. Dulu saya tidak tahu saya pernah nyampaikan di sini atau enggak. Ini kan hukum jahiliyah ini, ikhwan. Maaf ya, tapi ini perlu ditegur dan ini perlu diluruskan. Hari ini kan seolah-olah begitu. Ini orang kalau bersalah yang hukum sendirian, nanti kita yang kena vonis kan begitu. Tapi kalau yang menghukum satu RT, satu kampung, seolah-olah tidak berdosa lagi kan begitu. Makanya ada orang yang nyuri ayam dibakar. Begitu ya. Ada orang yang nyuri apa? Apalagi itu kadang ya. Ya kadang yang remeh-temeh, mati sampai mati dibakar. Padahal secara agama pun tidak dibenarkan. Secara agama tidak dibenarkan. Harusnya diapakan? Ada hukumnya. Kalau mau menuruti agama ada hukumnya. Paling banter, potong tangan. Selesai. Itu pun kalau nilainya setara dengan 1/4 dinar. Lah ayam tuh belum sampai 1/4 dinar. Belum sampai ayam 1/4 dinar. Karena 1/4 dinar itu berarti hari ini 2.400.000 dibagi 4. Berapa itu berarti? 600.000. Jadi mereka yang mencuri lebih dari 600.000 baru bisa dikenakan hukum potong tangan yang menerapkan hukum itu seperti di Saudi. Nah ayam belum bisa kecuali ayamnya Bangkok. Nah ya betul. Ayamnya Bangkok yang harganya sampai jutaan itu bisa kena hukum. Nah kita balik lagi. Ya Allah kadang gara-gara masalah sepele darah itu sampai melayang. Ini kan hukum masa tadi. Hukum masa itu seolah-olah tidak berdosa. Yang pertama kali mengajarkan siapa? Ayo ada yang masih ingat? Yuk. Hukum masa yang menganggap seolah-olah kalau sudah dihukum masa tidak lagi berdosa. Yang pertama kali mengajarkan siapa? Ah ini lupa ya atau belum diingatkan ini. Abu Jahal. Abu Jahal loh Pak. Ya. Kumpullah Abu Jahal memutuskan perkara untuk menghukum Rasulullah SAW. Kira-kira mau diapakan? Sampai kemudian diputuskan ini Rasulullah, waktu itu nggak disebut Rasulullah ya. Mereka orang-orang kafir Quraisy menyebutnya Muhammad. Kita bunuh saja. Nggak bisa kalau kita bunuh. Kenapa? Kalau Muhammad kita bunuh, maka seluruh keluarga Muhammad yang besar itu akan menuntut balik membunuh orang yang telah membunuhnya. Betul tidak? Maka Abu Jahal dengan kecerdasannya yang keblinger berkata, kalau yang bunuh satu keluarga, iya. Jadi kita bunuhnya rame-rame. Nah, tuh ya. Seolah-olah kalau sudah rame-rame, banyak orang, banyak keluarga besar, sudah tidak bisa lagi dituntut tuh. Jadi yang pertama kali ngajarkan hukum masa siapa? Abu Jahal. Sunnatu Abi Jahlin. Ajarannya Abu Jahal, ya, auzubillah min dzalik. Kita balik lagi ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah. Darah kalian, sesama kalian haram untuk ditumpahkan kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat. Makanya betul-betul, ya Allah kok ada ajaran mengatasnamakan agama, mudah saja menghabisi nyawa saudaranya semuslim. Ini ajaran dari mana?
Padahal Rasulullah SAW mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli muslim bi ghairi haqqih. Sungguh musnahnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan ada satu nyawa seorang muslim yang darahnya tertumpah meninggal dunia tanpa dibenarkan dalam agama. Hukumannya mengerikan itu. Wa a'radukum, dan kehormatan kalian bainakum haram. Haram, tidak boleh dirusak kehormatannya. Maka kita tidak boleh langsung menuduh. Tidak boleh. Bahkan dalam penyimpangan yang kita pandang pun tidak boleh langsung menuduh, ikhwan. Kita ngelihat nih, kayaknya ini orang menyimpang. Itu tidak boleh langsung kita katakan, dia menyimpang, dol, mudil, sesat, menyesatkan. Tidak boleh. Kok tidak boleh Ustaz? Iya, tidak boleh. Kenapa? Karena harus ada hal-hal, tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Tahapan yang pertama, ya, betulkah memang dia betul-betul menyimpang dan sesat menyesatkan? Oh ya betul. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ilmu ABC. Oh ternyata yang dikatakan sesat menyimpang tadi juga memiliki dasar. Oh berarti kalau begitu jangan-jangan ada yang salah di antara mereka ini. Bisa jadi salah takwil, salah memahami, salah mengerti ilmu. Maka kemudian tidak langsung mudah mengatakan sesat. Ada yang namanya tablighul hujjah. Apa tablighul hujjah? Saya yang meyakini bahwa saya benar, saya harus menyampaikan hujjah, argumentasi yang saya miliki. A, B, C, D. Oh ternyata dari hujah yang saya miliki A, B, C, D itu dibalas lagi hujah oleh dia. Oh dia juga ternyata punya hujah, punya argumentasi dalil A, B, C, D, E, F, G. Loh, makin banyak ini. Berarti kalau begitu tidak bisa langsung dikatakan sesat. Tidak. Bagaimana cara berikutnya? Ada lagi iqamatul hujjah. Di atasnya tablighul hujjah. Apa itu iqamatul hujjah? Duduk bareng berdiskusi. Bisa jadi ada syubhat di dalam otak pikirannya yang harus dihilangkan. Atau kemudian ada hal ilmu yang kita belum tahu. Atau dalil yang kita belum pernah dengar. Tuh coba perhatikan ikhwan fillah. Kalau sudah sama-sama jelas, zahir. Dan ini hukumnya para ulama, ini bukan kita, orang awam. Ulama nanti yang mencari. Kalau sudah jelas, tidak juga mau diberikan peringatan, dibetulkan juga tidak mau, diluruskan juga tidak terima, hujahnya juga tidak kuat, barulah kemudian biasanya para ulama memberikan vonis. Jadi tidak mentang-mentang ada berbeda antara kita dengan saudara, langsung kemudian kita katakan dia tidak mudah. Tidak semudah itu ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah. Hati-hati, karena itu nanti masuk dalam ranah a'radakum, kehormatan saudara kalian. Nah ini bagi thalibul ilm, bagi pemula, termasuk saya juga pemula, kita ini pemula. Ya, itu. Lah tapi kok Ustaz duduk depan? Nah, karena saya bacanya lebih dulu daripada antum. Nah itu ya. Saya pagi tadi baca kitab ini. Nah itu, dari pagi tadi baru saya sampaikan ke antum, itu masalahnya. Kita sama-sama pemula, itu masalahnya. Maka hendaknya kita lebih bisa menjaga lisan kita, ikhwan. Apalagi kalau sudah itu kaitannya dengan kehormatan dan nama baik saudara kita semuslim. Ya, saudara kita semuslim. Tidak lantas hanya karena satu dua perbedaan mudah memvonis. Karena itu bukan ranah kita, tapi ranah para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Maka orang yang humazah, ini sudah isya belum ini? Ambil. Nah, Allah sifati lagi. Sifat orang yang humazah dan lumazah tadi ada sifat yang menyertainya. Apa itu? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Biasanya orang yang hatinya kotor tadi itu, ya, dan lisannya kotor tadi itu, jama'a malan wa 'addada. Hobinya di dunia itu suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitung harta. Suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitung harta. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, wal maqsud
adzam ala imsakil mal an sabilit ta'ah. Maksudnya adalah cacian, hinaan dari Allah untuk orang yang punya sifat suka mengumpulkan harta dan pelit menyalurkannya dalam ketaatan. Ya Allah, ya. Orang yang seperti ini juga kena vonis wail. Ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah. Wail. Pelit dengan hartanya, bakhil, hatinya kotor, lisannya kasar, maka hobinya tadi, cintanya kepada dunia membuat dia bakhil, malas untuk berderma. Jama'a malau, hobinya mengumpulkan harta. Yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa harta inilah yang bisa membuat dia kekal selama-lamanya. Allah ya karim. Nah, kawan, Anda lihat orang-orang yang kaya, kekal apa mati? Mati. Hartanya kemudian punya siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya damai atau bertempur? Tempur pula akhirnya. Ya Allah. Ya, bertempur pula akhirnya. Kalau ada yang membuat kita kekal, yang membuat kita kekal bukanlah harta kita. Kalau ada yang membuat kita kekal, yang membuat kita kekal bukanlah keturunan-keturunan atau nama besar keluarga kita. Kalau ada yang membuat kita kekal, maka yang membuat kita kekal bukanlah pekerjaan kita. Tapi kalau ada yang membuat kita kekal adalah semua hal yang melibatkan Allah dan menyertakan Allah pasti akan kekal. Ma indahu yanfad wa ma indallahi baq. Kata Allah dalam Al-Quran. Semua yang ada pada sisi mereka akan musnah. Dan semua yang ada di sisi Allah akan abadi. Harta, kalau hanya untuk manusia, ini sebelum Isya nih, dia tidak akan kekal. Tapi kalau harta dititipkan kepada Allah, maka dia akan abadi. Pekerjaan pun sama, kalau hanya untuk memuaskan manusia, dia tidak akan kekal. Mungkin setahun, 2 tahun diingat, tapi 10 tahun, 20 tahun kemudian sudah dilupakan namanya. Karena ada muncul lagi sosok-sosok yang kerjanya jauh lebih hebat daripada kita. Tapi kalau untuk Allah, sampai kapanpun dia akan tetap abadi. Anak, kalau kita hanya sekedar bangga dengan banyak keturunan pun tidak kekal. Buktinya apa? Kita tanya nih, berapa banyak anak, cucu, sudah tidak kenal lagi siapa nama kakeknya. Tapi kalau kemudian semuanya diperuntukkan untuk Allah, maka semua akan terus mengalir kebaikan-kebaikannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sudah selesai ya? Enggak lanjut lagi ya? Cukup ya? Baru pertama ya. Ini bingung nih, padahal bingung pengurusnya. Ya, tapi udah deh, semoga ini sebenarnya enggak selesai nih, kawan. Ya, semoga enggak selesai, sebenarnya belum selesai. Tapi semoga bisa tertangkap dan kapan-kapan kita akan lanjutkan ini tafsir. Insya Allah, maka jangan tertipu. Jangan tertipu bahwa semua yang kita miliki ini kalau tidak menyertakan Allah, tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau menyertakan Allah, semuanya akan bernilai. Sekecil apapun itu. Yang besar kalau tidak ngaitkan kita dengan Allah, nggak ada nilainya. Yang besar. Ya. Dan bukan harta yang membuat kita kekal, tapi yang membuat kita kekal adalah kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan soleh kita. Termasuk mungkin ada yang menyisakan kebaikannya dengan 1 biji, 2 biji batu bata yang ditinggalkan di masjid ini. Ya, 1 sak, 2 sak semen yang ditinggalkan di masjid ini. Maka itu kekal, pahalanya terus tetap mengalir. Kalaupun enggak, ya pengurus minta doanya. Doa itu yang terakhir, jangan di awal-awal. Ya itu, doa itu yang terakhir. Ya, jangan di awal. Saya doakan ya akhi, nanti doa terakhir insya Allah. Yang intinya tadi yang awal-awal dulu ya. Kalau doa itu insya Allah semua juga ikhlas kita doakannya ya gitu ya. Karena video yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.